إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصي بنفسي وإياكم باتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق Allahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di sini saya akan membuka khutbah singkat ini dengan menceritakan sebuah kisah kesabaran seorang Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam, dengan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nabi Ayub merupakan nabi yang diberi Allah harta kekayaan yang berlimpah, mulai dari sapi, unta, kuda, unta, dan kedelai. Selain itu juga Nabi Ayub dikenal dengan orangnya yang sangat penyabar. Ia mempergunakan hartanya untuk menolong fakir miskin dan anak yatim. Selain itu juga ia dikenal dengan orangnya yang sangat penyabar. Dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala selama 18 tahun lamanya. Namun Nabi Ayub alaihissalam dengan sifatnya yang penyabar, ia tidak pernah mengeluh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu bersyukur dengan apa yang menimpa dirinya. Ia selalu bertobat, berdoa, dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub dikenal dengan orangnya yang secara fisiknya Masya Allah luar biasa sempurnanya. Badannya yang gagah, tubuhnya yang kekar, istrinya yang Masya Allah luar biasa cantiknya. Dan ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 12 orang anak laki-laki. Semuanya tampan-tampan, pintarnya luar biasa, dan seluruhnya memiliki kemampuan. Namun semuanya hilang seketika. Dengan Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam di umurnya yang ke-51 tahun. Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam selama 3 hari berturut-turut. Di hari yang pertama, Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub dengan mendatangkan penyakit yang bernama kusta. Dari badannya yang gagah kekar menjadi kurus kering. Dari kulitnya yang putih bersih menjadi rusak, bernanah, dan itu pun menyebar. Suatu ketika seluruh umatnya tahu ia ditinggalkan oleh umatnya, tidak ada yang mau menerimanya. Dari rumahnya yang seperti gedung menjadi rumah yang sangat-sangat kecil, dan itu pun terletak di pelosok negeri Nabi Ayub alaihissalam tinggal. Di hari kedua, Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan mencabut seluruh nyawa anak Nabi Ayub alaihissalam dan hanya meninggalkan ia dan istrinya saja. Di hari ketiga, Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam dan dengan mendatangkan hama dan badai yang menghabiskan seluruh hewan ternaknya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Namun Nabi Ayub alaihissalam dengan sifatnya yang penyabar, ia tidak pernah mengeluh sama sekali kepada Allah. Ia selalu bersyukur dan bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dapat kita simpulkan bagaimana kesabaran seorang Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Dan dapat kita ketahui bagaimana kesabaran pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, apa itu sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Namun menurut istilah, sabar berarti menahan diri dari segala masalah yang sedang dihadapi, serta menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut para ulama, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di lain ayat juga Allah berfirman dalam penggalan Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar. Di lain ayat juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Namun, mengapa ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala cobaan sedikit saja, kita menyalah-nyalahkan Allah, kita banyak mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu cobaan yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Rasul kita pada zaman dahulu. Maka dari itu, kita sebagai hambanya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus banyak bersyukur dan bersabar dengan apa yang kita rasakan pada saat ini, supaya kita dapat banyak mengambil hikmah dari kisah seorang Nabi Ayub alaihissalam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.